Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang unsur serapan, tanda baca, dan transliterasi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nanda Putri Inuarda sebagai moderator dan pemateri, dan teman saya Askiatul Fariha sebagai pemateri, Duria Husna sebagai pemateri, dan Sinta Amalia sebagai pemateri. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia banyak menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Proses penyerapan terbagi menjadi 4 cara. Yang pertama, adopsi, yang kedua, adaptasi, yang ketiga, terjemah, dan yang keempat, kreasi. Adopsi apabila memakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Contoh, plaza, supermarket, jeans, mall, hotdog. Adaptasi apabila memakai bahasa mengambil konsep dan bahasa asing tersebut, tetapi bentuk disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, 1. Nasional yang artinya nasional. 2. Democration yang artinya demokrasi. Yang ketiga, pluralization yang artinya pluralisasi. Dan yang keempat, aksen yang artinya aksen. Terjemah apabila memakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, kemudian bahasa tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, 1. Overlap yang artinya tumpang tindih, yang kedua tryout yang artinya uji coba, dan yang ketiga pilot project yang artinya proyek rintisan. Apabila memakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa sumbernya, kemudian mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, 1. Efektif yang artinya berhasil guna. Yang kedua, shuttle yang artinya ulak-alik. Yang ketiga, spare parts yang artinya suku cadang. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemakaian tanda baca. Tanda baca yang pertama yaitu titik. Titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, saya suka makan nasi. Yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Irawan S. Gatot. Yang ketiga, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, Rina Putri, S. E. Yang keempat, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Contohnya, DLL atau dan lain sebagainya. Yang kedua, DSB atau dan sebagainya. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 7.10.12 yang artinya pukul 7:10 Yang keenam, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, kota kecil itu berpenduduk 51.156 orang atau ditulis 51.156. Yang ketujuh, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, nama Irfan terdapat pada halaman 1210 ditulis 1210 tanpa titik. Tanda koma. Tanda koma dibagi menjadi 7. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pembilang. Contohnya, saya menjual baju, celana, dan topi. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contohnya, saya bergabung dengan Wikipedia, tetapi tidak aktif. Yang ketiga, tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti o, ya, wah,
aduh kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, oh, begitu. Yang keempat, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata adik, saya sedih sekali. Yang kelima, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat. Bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Medan, 18 Juni 1984. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Lanin, Ivan, 1999, cara penggunaan Wikipedia, jilid 5 dan 6, Jakarta, PT Wikipedia Indonesia. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya, 33,5 M. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut, kami belum selesai juga. Dan tanda titik koma dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai kata penghubung. Contohnya, ayah mengurus tanamannya di kebun, ibu sibuk bekerja di dapur, adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional. 4. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh, kita sekarang memerlukan perawatan rumah tangga. Titik 2. Kursi, meja, dan lemari. 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, Ketua Agus Setiawan, Wakil titik 2 Rina. 3. Tanda titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Bayu titik 2 Assalamualaikum, Rina titik 2 Waalaikumsalam. 4. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan. Contoh, Surah Yasin titik 29. 5. Tanda titik 2 dipakai untuk menandakan nisbah. Contoh, nisbah siswa laki-laki terhadap perempuan ialah 2:1. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kamu mau kemana? Tanda tanya. Dan tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ia dilahirkan pada tahun 1683 dalam kurung tanda tanya. Salah satu tanda baca yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah mengerikan peristiwa itu, tanda seru. Tanda kurung. Tanda kurung terbagi menjadi 4. Yang pertama, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor-kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS, buka kurung, rapat umum pemegang saham, tutup kurung. Yang kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contohnya, satelit Palapa, buka kurung, pernyataan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada, tutup kurung, membentuk sistem satelit domestik di Indonesia. Yang ketiga, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya, kata kokain diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain, buka kurung, A, tutup kurung. Yang keempat, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Contohnya, bauran pemasaran menyangkut masalah, buka kurung, A, tutup kurung, produk, buka kurung B, tutup kurung, harga, buka kurung C, tutup kurung, tempat, dan Transliterasi.
Alih aksara atau transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya. Misalkan, alih aksara dari aksara Jawa ke huruf Latin, dari aksara Hangul ke huruf Latin, dan aksara Arab ke huruf Latin, atau dari huruf silirik ke huruf Latin.